Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Life. Anime ini menceritakan seorang petualang bernama Yuji. Berbeda dengan petualang biasa, dia memiliki kemampuan sihir unik yang sangat kuat, tapi selalu menyembunyikannya karena tidak ingin terlalu menarik perhatian. Meskipun tak ingin menarik perhatian, tapi setiap hal yang dilakukan olehnya selalu membuat kehebohan, terutama saat Yuji menjalankan misi mengumpulkan tanaman obat yang jumlahnya terlalu banyak. Pada saat itu, mereka mendapat laporan adanya monster yang muncul di hutan. Monster itu berjumlah 10.000 lebih. Mereka sedang berjalan dari suatu tempat mengarah ke kota tempat dia berada. Para petualang diperintahkan untuk lari dari kota, tapi karena nyawa penduduk jadi terancam, Yuji mengusulkan dia akan melawannya. Dengan memakai tulang naga, dia berencana akan mengeluarkan sambaran api untuk mengalahkan para monster. Sebagai penyihir sekaligus penjinak, Yuji bisa mengendalikan monster yang dia jinakkan untuk memantau pertempuran. Pada saat yang sama, dia juga bisa mengerahkan berbagai sihir dari jarak yang cukup jauh. Sebelum mengeluarkan serangan terkuatnya, para petualang diperintahkan mundur dari pertempuran. Kemudian Yuji menciptakan penghalang besar yang menutupi seluruh kota. Setelah semuanya siap, dia baru mengeluarkan sihir api yang sangat besar. Dengan demikian, maka para monster bisa dikalahkan sedangkan penduduk di kota tetap aman. Namun, satu kali serangan saja masih belum cukup untuk membasmi semua monster. Yuji harus melakukannya sekali lagi sampai dia pingsan karena energinya terkuras habis. Setelah itu, suasana di kota kembali damai. Para petualang mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya. Sementara Yuji baru terbangun di penginapan. Dia sedikit mengobrol dengan Lily, kemudian pergi dari kota itu secara diam-diam. Yuji pergi ke suatu kota yang lebih besar dari sebelumnya. Sejak awal kedatangannya, dia terlihat sangat mencolok. Hampir setiap orang memperhatikannya karena dia datang dengan membawa slime dalam jumlah banyak. Kemudian, Yuji mendaftar jadi petualang. Karena pekerjaannya tertulis sebagai penjinak, beberapa orang sempat meragukan kemampuan yang dimilikinya. Rodis menganggapnya akan jadi beban karena mengira Yuji belum punya pengalaman bertarung. Walau begitu, dia sangat diterima dalam kelompok karena skill pendeteksinya sangat berguna dan cukup akurat. Yuji mendeteksi jenis dan jumlah monster yang jauh di depannya. Kemudian Rodis mengalahkan semuanya tanpa memberi kesempatan pada yang lainnya. Jauh hari sebelumnya, Yuji adalah karyawan dari dunia lain. Ketika kerja lembur, tiba-tiba dia terbangun di tengah hutan dan mendapatkan kekuatan penjinakan. Selain dapat menjinakkan monster, Yuji bisa mempelajari berbagai sihir hanya dengan sekali baca. Makanya dia menjadi orang yang sangat kuat dalam waktu singkat. Ketika Yuji sedang beristirahat, dia mendapat kabar dari slime-nya kalau Rodis pergi meninggalkan mereka. Selain itu, Tina dan Lisa juga keluar dari perkemahan untuk menyelidiki Rodis yang tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Ternyata, Rodis adalah seorang penjahat yang sering menjebak petualang. Dia bekerja sama dengan bandit terkenal untuk menculik petualang cewek dan menjualnya. Tina dan Lisa tak bisa kembali ke tempatnya Yuji karena mereka beranggapan Yuji tidak bisa bertarung. Sementara Yuji diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu saat penjahat itu sedang berkumpul, dia mengirimkan sebagian slime-nya dan menyerang mereka dengan sihir pembekuan area sedang. Dengan begitu, maka semua bandit tak bisa bergerak. Yuji menyimpannya ke dalam tubuh slime saat kondisinya masih membeku. Setelah itu, dia memerintahkan semua slime-nya mendirikan perkemahan. Sedangkan Tina dan Lisa hanya melihat dan tak bisa berkata apa-apa. Setelah berkemah semalaman, kini Yuji dan kelompoknya melanjutkan misi penyelidikan. Target yang mereka cari adalah naga bumi, tapi meskipun semua slime sudah dikerahkan, mereka tidak menemukan jejaknya. Setelah kemarin mengalahkan para bandit, Tina dan Lisa percaya Yuji bisa menemukannya. Mereka jadi terlalu memujinya, sama seperti yang terjadi ketika Yuji mengikuti ujian petualang. Saat itu, semua orang kaget dengan kekuatan sihirnya
seorangnya yang melampaui petualang berpengalaman. Ketika berada di tengah hutan, Tina merasa ada yang aneh. Dia tidak mengerti kenapa dari tadi tidak ada satupun monster. Ternyata semua itu karena slime-nya Yuji yang sudah mengalahkannya dari tadi. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap. Pada saat yang sama, muncul seekor naga yang sepertinya jauh lebih kuat dari naga bumi. Tina memutuskan untuk mundur saja. Mereka melewati tebing Delight karena beranggapan itu jalan yang paling aman. Tapi nyatanya di sana banyak monster yang berkeliaran. Yuji menyuruh slime-nya pergi duluan untuk membereskan monster yang ada di depan. Setelah semua monster dikalahkan, naga bumi tiba-tiba muncul menghalangi jalan mereka. Tina dan Lisa segera berlindung di belakang batu, sedangkan Yuji akan mencoba menyerangnya dengan memakai sihir yang lemah. Namun, karena kulit naga itu terlalu keras, maka sihir lemah tidak ada yang bisa diandalkan. Oleh sebab itu, dia harus memakai serangan sihir yang lebih kuat dan efektif mengalahkannya. Dengan ini, maka Yuji dan yang lainnya tak hanya menyelesaikan misi pengintaian saja. Mereka mendapat hadiah dari menangkap bandit dan mengalahkan naga bumi. Siapapun tidak menyangka kalau Yuji bisa melakukan hal seperti itu. Namun, pertarungan sulit yang harus dia hadapi masih menantinya. Selanjutnya, mereka akan melawan naga biru atau naga legendaris yang dapat membinasakan satu benua dalam 3 hari. Sebelum yang lainnya mulai bergerak, Yuji pergi sendirian untuk mengalahkan naga biru. Ketika naga itu berada dalam jangkauannya, dia menggunakan sihir api dengan ledakan yang sangat kuat. Namun, serangan pertama yang dikeluarkannya tidak mempan sama sekali. Untuk itu, dia mencoba memakai belati misterius pemberian dari pastur. Dengan belati tersebut, dia dapat memusatkan serangan sihir ke ujung belati saja, sehingga efek serangannya dapat menembus pertahanan dan merusak bagian dalam. Namun, meskipun sudah menerima serangan yang sangat kuat, naga itu masih belum bisa dikalahkan. Untuk mengalahkannya, Yuji harus memancingnya ke bawah dan melakukan serangan seperti sebelumnya. Kebetulan, Yuji menerima keterampilan langka yang bernama Sambaran Langit. Dengan skill tersebut, dia pun bisa menjatuhkan lawannya, kemudian menebasnya sampai naga itu mati. Yuji berhasil mengalahkan naga tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan dikalahkannya naga, maka langit Kilia kembali normal. Sekarang, dia bisa melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Dia berpamitan dengan Tina dan Lisa, kemudian berangkat menuju kota yang namanya Ricardo. Di hutan tempat di mana naga dikalahkan, tumbuh banyak jamur yang sangat langka. Jamur itu bisa dibuat ramuan berharga untuk memulihkan mana. Oleh sebab itu, Dryad memanggil Yuji ke sana untuk membantu mengumpulkannya, dan setelah semua jamur dikumpulkan, mereka langsung memprosesnya untuk dijadikan ramuan. Dryad merupakan peri hutan yang pernah diselamatkan oleh Yuji, makanya dia sangat dekat dengan Yuji dan selalu siap untuk membantunya. Setelah ramuan berhasil diciptakan, Yuji kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, dia malah tersesat ke dalam kabut dan melewati desa yang cukup aneh. Di desa tersebut, semua orang tersenyum kepadanya seakan sedang mewaspadainya. Dikarenakan terlihat seperti penjinak biasa, Yuji diperbolehkan melewati desa. Lalu, saat dia sampai di kota tujuan, dia menemukan keanehan di mana tempat itu sangat dingin. Akan tetapi, dia tidak terlalu memikirkannya, karena tujuannya datang ke sana untuk mencicipi makanan enak. Sayangnya, semua tempat makan tidak ada yang buka. Mereka perlu kayu bakar untuk menghangatkan ruangan sehingga tidak bisa masak. Yuji tidak mau menyerah begitu saja. Dia sengaja menebang pepohonan lalu memprosesnya jadi kayu bakar. Dengan demikian, pemilik kedai bisa membuat masakan sesuai dengan keinginannya. Cuaca dingin yang semakin ekstrim menyebabkan permintaan kayu bakar menjadi semakin tinggi. Akan tetapi, semuanya berubah ketika Yuji mencoba mengatasi permasalahannya. Dia mengambil semua misi menebang kayu dan memenuhi kebutuhan kayu bakar untuk satu kota. Dengan persediaan kayu sebanyak itu, maka dia dapat menikmati masakan lain yang sebelumnya sulit dibuat.
Masakan yang dimakan oleh Yuji bukanlah masakan terbaik koki di sana. Belakangan ini, ladang tanaman herba diserang oleh para monster. Andai mereka mendapatkan risia berkualitas, Yuji dijanjikan akan diberi masakan yang paling enak. Mendengar hal tersebut, Yuji langsung pergi memeriksanya. Kebetulan, dia menemukan batu sihir yang menyebabkan cuaca di sana menjadi dingin. Selain batu sihir, dia juga menemukan keanehan di sekitar hutan. Ada yang aneh di hutan itu karena seolah-olah ukuran pohonnya diatur secara tidak beraturan. Yuji memerintahkan semua slime-nya untuk menjauh dari sana. Dia akan memusnahkan sebagian hutan untuk mengetahui penyebabnya. Dan benar saja, ada benda aneh yang terkubur di dalamnya. Yuji menemukan sebuah pintu yang terhubung ke suatu tempat. Di bawah tanah terdapat ruangan yang sangat luas. Ruangan itu dilengkapi teknologi modern berisikan kristal sihir. Sejak Yuji menghancurkan hutan, penjaga di tempat itu langsung panik dan segera melapor ke atasannya. Yuji memperhatikan mereka dari belakang. Dia menugaskan para slime-nya untuk mengikuti mereka serta menyelidiki tempat tersebut. Setelah diselidiki, dia pun mengetahui kalau ruangan itu terhubung dengan desa sebelumnya. Ternyata alasan sikap warga di desa itu sangat aneh karena mereka merahasiakan sesuatu dari orang luar. Mereka telah menyebabkan terjadinya bencana yang merugikan banyak orang. Sampai saat ini, mereka tidak menyadari kalau Yuji mengganggu rencananya. Mereka beranggapan ledakan yang menghancurkan kristal kutukan disebabkan oleh bencana alam. Makanya, mereka akan mengumpulkan lagi kristal itu dan membunuh siapapun yang melihatnya. Monster slime yang dikendalikan oleh Yuji mencuri berkas-berkas penting dan semua harta yang tersimpan di ruangan bawah. Mengetahui hal tersebut, pihak musuh melakukan sesuatu untuk membalasnya. Mereka melakukan tindakan bunuh diri untuk mengaktifkan mekanisme yang menciptakan ledakan dahsyat. Yuji mengeluarkan semua sihir pelindung yang dia miliki, namun tidak berhasil menahannya karena dampak ledakannya sangat kuat. Meski begitu, Yuji tidak berniat untuk menyerah. Dia berusaha menciptakan skill pelindung yang lebih kuat dari semua skill pelindung miliknya. Dengan demikian, maka ledakan pun dapat diatasi. Cuaca ekstrim yang menyerang desa juga perlahan jadi berhenti. Semua itu berkat usaha Yuji, tapi tidak ada yang mengetahuinya dan beranggapan semua disebabkan meteor jatuh. Akan tetapi, karena sebelumnya Yuji sudah banyak membantu warga mengadakan pesta besar untuk menyambutnya. Dikarenakan akhir-akhir ini terlalu mencolok, Yuji dianggap sebagai ancaman dan menjadi target pembunuhan. Sejak keluar dari kota, ada 2 orang pembunuh yang sedang mengincarnya. Tapi, mereka tidak langsung membunuhnya karena belum mengetahui identitas aslinya. Karena itu, mereka mengawasinya diam-diam untuk menilai apakah Yuji ancaman atau bukan. Yuji tentu saja mengetahui kalau dirinya sedang diawasi. Dia juga bisa mendengar perkataan mereka berkat slime pengintainya. Oleh karena itu, Yuji mencoba mengelabuinya. Dia berpura-pura menjadi penjinak biasa yang punya banyak kelemahan. Namun, para pembunuh itu cukup tangguh. Mereka masih saja mengintainya untuk mengetahui kekuatan Yuji yang sebenarnya. Yuji memutuskan untuk mengambil misi yang tidak terlalu sulit. Dia berencana akan mengelabui mereka dengan berpura-pura menjadi petualang lemah. Sebagai seorang penjinak, dia menyerahkan urusan menyerang kepada binatang yang dijinakkan. Dia yakin kalau serigalanya itu cukup lemah. Namun, dengan mudahnya dia bisa membuat monster tumbang hanya dengan sekali serangan. Pembunuh pun semakin mewaspadainya. Mereka beranggapan mungkin saja Yuji bukan orang sembarangan. Dengan kecerdikannya, Yuji memulihkan monster itu dan meningkatkan kekuatannya. Hasilnya, serigala miliknya jadi kewalahan dan pembunuh itu tidak lagi mewaspadainya. Mereka menyimpulkan kalau Yuji hanyalah penjinak biasa.
Setelah membereskan para pembunuh, Yuji pergi ke suatu toko mencarikan Jirah untuk monsternya. Hanya dengan melihatnya saja, pemilik toko itu bisa mengetahui kalau slime-nya sangat kuat. Saking kuatnya, dia ragu apakah Jirah buatannya bisa mengimbangi kekuatan tersebut. Oleh karena itu, dia harus buat Jirah baru dengan bahan permata yang terdapat di tubuh naga jenis api laser biru. Sebelum mencarinya, Yuji mengambil semua misi berburu naga api laser. Dia juga mengambil misi membasmi ikan pemakan manusia di sekitar sungai gunung berapi. Resepsionis serikat memberi peringatan supaya tidak mengambil misi sebanyak itu, tapi Yuji tetap pergi karena yakin dia sendiri bisa menanganinya. Saat tiba di sungai, Yuji langsung memancing monster ikan dengan memakai slime-nya. Lalu saat monster itu keluar daratan, dia membakarnya dengan memakai sihir api. Misi selanjutnya mengalahkan naga api laser. Naga api itu tidak sekuat penampilannya. Meskipun kulitnya keras dan kebal serangan sihir, mereka akan sangat lemah jika terkena air. Siapapun dapat mengalahkannya hanya dengan menyemprotkan air biasa saja. Mungkin itu terjadi karena mereka harus hidup dengan suhu tubuh panas. Tak lama kemudian, salah satu slime-nya menemukan naga api laser biru. Naga itu jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Air biasa saja tidak mempan terhadapnya. Dia harus berkali-kali mengeluarkan sihir pembekuan agar tubuhnya melemah kemudian mati dengan sendirinya. Setelah itu, Yuji kembali menuju serikat. Resepsionisnya sangat terkejut karena dia mampu menyelesaikan banyak misi berbahaya sebanyak itu. Dengan demikian, maka tujuan utamanya membuat Jirah monster bisa terlaksana. Dengan Jirah tersebut, monster yang dia jinakkan jadi lebih kuat dan gerakannya berkali-kali lebih cepat. Jirah monster yang dibuatkan oleh Geigel bukanlah jirah terbaiknya. Apabila Yuji melepaskan sihir terkuatnya, ada kemungkinan jirah itu akan rusak. Jika ingin membuat jirah yang lebih kuat, Geigel harus membuatnya dengan permata naga api. Pada suatu ketika, ada orang mencurigakan berjalan menuju sarang naga. Yuji mengawasinya karena mereka seperti akan melakukan sesuatu terhadap naga api. Untuk mencari tahu tujuannya, Yuji menangkapnya dengan jaring sihir. Ternyata mereka berencana menyiramkan air kutukan yang mungkin bisa membuat naga api murka. Tak lama kemudian naga api keluar dari sarangnya. Berbeda dengan naga api biasa, naga api itu masih bisa bertahan meskipun terkena air yang banyak. Bahkan sihir pembekuan menengah pun tidak dapat menghentikannya. Sebelum naga api mencapai kota, Yuji memutuskan akan menghentikannya. Dia berencana untuk menenggelamkannya dengan menciptakan bendungan di air terjun. Sambil menunggu air terkumpul, Yuji memerintahkan para slime-nya untuk mengulur waktu. Lalu saat naga api sampai di sungai, dia mulai melepaskan bendungan air yang terbuat dari sihir penghalang. Dengan air sebanyak itu sudah cukup membuat naga api berhenti bergerak. Namun, bukan berarti Yuji sudah mengalahkannya. Karena naga api masih bisa pulih, maka dia pun memakai sihir pembekuan yang jauh lebih kuat. Berkat perjuangannya, kota baik-baik saja. Yuji juga bisa memakai permata yang dijatuhkan oleh naga api untuk membuat jirah monster sejati. Setelah itu, dia bertanya kepada resepsionis tentang kota Ordarion. Dia berniat pergi ke sana untuk menyelidiki organisasi Bulan Biru Keselamatan. Ketika Yuji mengunjungi serikat di kota Ordarion, orang-orang melihatnya dengan tatapan kebencian. Beberapa orang di antaranya juga ada yang langsung memeriksanya dalam berkas target pembunuhan. Pastor Steil sudah menunggu kedatangannya di kota itu. Dia ingin menceritakan masa lalunya dengan seorang pria bernama Walter. Dulu, ada sekelompok orang yang disebut Gereja Bulan Biru. Tujuan awalnya hanya untuk menguburkan rekannya yang mati. Lalu orang-orang yang kehilangan tujuan mulai mengikutinya. Walter ada di antara mereka, tapi dia orang yang ambisius dan membenci keberadaan Steil. Pada suatu hari, Steil mendapat pencerahan untuk membubarkan perkumpulannya. Karena tidak mau melakukannya, semua temannya dibunuh dan kelompok itu dikuasai oleh Walter. Steil mendapat ramalan akan ada utusan yang menghadapi Walter, dan utusan yang dimaksud itu adalah Yuji.
Pada hari selanjutnya, Yuji kembali ke tempat itu untuk menanyakan sesuatu kepada Stale. Namun, Stale dan pengikutnya sudah tidak ada di sana. Mereka pergi ke markas organisasi Bulan Biru untuk menemui Walter. Yuji pun pergi keluar mencarinya. Dengan memanfaatkan selai miliknya, dia dapat mengetahui jalan mana yang dilaluinya. Sementara Pastor Stale sedang menghadapi pengikut Walter. Dia berhasil mengalahkan semua bawahannya sampai tidak ada yang tersisa. Namun, Walter berada satu langkah di depan dirinya. Dia sudah mempengaruhi pengikut Stale untuk mengkhianatinya. Di saat-saat terakhir, Yuji datang menyelamatkan Stale. Ketika sibuk melawan pengikutnya, Walter pergi ke suatu ruangan untuk memasukkan berkah naga ke dalam dirinya. Hal ini mengakibatkan kekuatan fisik dan sihirnya jadi lebih kuat. Tapi sebagai gantinya, Walter berubah menjadi monster dan kehilangan kemanusiaannya. Perubahan seperti itu tidak membuat Yuji takut. Dia masih bisa melawannya dengan berbagai keterampilan sihir miliknya. Terlebih, dia sudah memiliki jirah monster, sehingga serangan biasa saja sudah cukup membuat Walter kewalahan. Namun, semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Walter. Karena kutukan naga terlalu kuat, Walter dapat memulihkan dirinya dalam waktu singkat. Tapi karena itu adalah kutukan, Yuji masih punya cara ampuh menghilangkannya. Beberapa saat setelah Walter dikalahkan, semua energi tiba-tiba berkumpul di satu titik. Kemudian tercipta seseorang yang menyebut dirinya sebagai Sage. Kemungkinan Walter mengorbankan nyawanya dan pengikutnya untuk membangkitkan orang itu. Tak membutuhkan waktu lama, Yuji kembali dihadapkan dengan pertempuran. Kali ini dia menghadapi seorang musuh yang memiliki kekuatan sihir seperti dirinya. Makanya sihir apapun yang dikeluarkan hasilnya tetap sama. Bedanya, orang itu seperti punya energi yang tidak terbatas. Dia juga bisa mempengaruhi semua monster menjadi lebih ganas. Pertarungan antara Yuji melawan Sage masih terus berlanjut. Selain bertarung melawan orang di hadapannya, dia juga harus melindungi warga dari serangan monster yang mengamuk. Tapi, berkat perjuangannya selama ini, pejuang di setiap kota berada dalam kondisi yang sangat baik. Mereka mampu melawan setiap monster yang datang mendekati kota. Oleh karena itu, Yuji bisa lebih fokus melawan orang yang ada di hadapannya saja. Sampai saat itu, posisi mereka masih seimbang, tapi lama-kelamaan Yuji pasti kalah karena energinya semakin berkurang. Pada saat itulah Yuji mengeluarkan hukuman dewa. Selama posisi matahari dan bulan masih sejajar dengan bintang, dia bisa memakai skill itu terus-menerus tanpa kehilangan energi sihirnya. Dengan cara itulah Yuji mengalahkan musuh terkuatnya. Dia sudah berhasil menyelamatkan dunia dan mengembalikan perdamaian seperti semula.